Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Pengkhotbah pasal 10 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Puji Tuhan, kita menemukan suatu nasihat dari Salomo tentang bibir mulut kita akan menentukan siapa kita sebenarnya. Dari perkataan kita, orang akan tahu kita orang berhikmat atau kita orang bodoh. 1000 kali kita merasa kita pintar, tapi perkataan kita akan membuktikan hal itu. Di sini Salomo katakan mulut orang yang berhikmat menarik, namun bibir orang bodoh akan menelan orang itu sendiri. Sebagai orang percaya, kita tidak hidup dengan orang-orang yang sempurna, dan kita pun belum sempurna. Sebab itu Alkitab katakan dalam perjalanan hidup kita, jika kita menemukan saudara kita telah berbuat salah, maka kita harus menegur, menasihati, mengingatkan orang itu di dalam kasih. Jadi dalam hal ini kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan sesuatu di dalam kasih untuk kebaikan orang yang telah melakukan kesalahan. Karena hal itu tidak tertutup kemungkinan juga terjadi untuk diri kita. Kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama kalau kita tidak hati-hati. Dan oleh sebab itu kita diingatkan bahwa apa yang dikatakan dari bibir mulut kita akan menunjukkan kita orang berhikmat atau kita orang bodoh. Saya katakan tadi kita ada di antara orang-orang dan kita pun tidak sempurna. Ada banyak kekurangan dari kawan, saudara, teman kita, sesama kita yang mungkin perlu kita bicara, tetapi bukan dengan maksud untuk menyebarluaskan. Kita bicara kepada yang bersangkutan untuk mengingatkan di dalam kasih agar orang itu tidak salah, lebih berkepanjangan. Namun dalam hal ini kita menemukan sikap perbuatan justru yang jauh berbeda seperti nasihat firman Tuhan. Dikatakan kalau ada saudaramu yang salah, tegurlah dia dalam kasih. Tapi orang-orang yang tidak dapat menguasai bibir mulutnya, orang-orang itu akan memperguncingkan masalah orang itu. Orang itu akan mulai menceritakan semua kekurangan, kelemahan apa yang dia temukan. Yang sebenarnya atas kekurangan itu ada tanggung jawab dia untuk menegur dengan kasih. Dia tidak menegur dengan kasih, tapi justru membicarakannya. Dan itulah orang yang akan memakan dirinya sendiri. Karena orang bodoh, dia akan menelan dirinya dengan perkataannya sendiri. Dan tidak kurang kita jumpa hal ini. Kita hidup di zaman ini. Ada orang-orang yang pernah muncul di televisi, katakan tidak, katakan jangan, tetapi dia sendiri yang melakukan. Kenapa bisa begitu? Karena dia orang bodoh. Dia merasa dia sudah kuat. Dia merasa dia tidak mungkin melakukan hal itu, sehingga dia bisa berkata seperti apa yang dia sudah ucapkan. Akhirnya terbukti
ialah yang melanggar apa yang dia katakan. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang itu tidak bijaksana. Orang itu bukan orang bijaksana, tetapi orang itu orang bodoh. Dia mudah digunakan untuk berkata tidak. Dia mudah dipergunakan orang untuk berkata jangan. Tetapi justru dialah yang melanggar, dialah yang tidak taat kepada perkataannya sendiri. Dan hal ini mengajar kepada saya dan saudara agar dalam kehidupan kita diingatkan, mulut kita akan menjadi hikmat buat orang lain. Mulut kita akan memberi kehidupan buat orang lain. Dan jangan luaskan mulut kita kemudian akan menelan kita hidup-hidup karena kita orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga keberadaan kita masing-masing, mengawasi bibir mulut kita masing-masing. Karena Yakobus katakan, kapal yang besar dia bisa diatur, dikendalikan oleh kemudi yang kecil yang ada di belakangnya. Dan kita ini pun manusia, seringkali kita tidak bisa kendalikan organ tubuh kita yang kecil itu, yaitu lidah kita, sehingga dia menyesatkan kita, dia membinasakan kita, bahkan dia menelan kita hidup-hidup. Oleh sebab itu, mari kita mohon kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingatkan diri kita akan firman Allah. Jika melihat kekurangan orang lain, jika melihat kesalahan orang lain, tanggung jawabmu bukan menyebarluaskannya. Tanggung jawabmu, tegurlah dia di dalam kasih. Ingatkan dia di dalam kasih. Karena kalau kita mau mengingatkan tanpa ada kasih, kita akan mengalami hal yang sama, maka orang akan memperlakukan kita jauh lebih buruk dari apa yang kita telah katakan. Di luar kasih, menegur dengan kasih akan menolong orang itu dan juga menolong diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi bijaksana, melihat segala keterbatasan, melihat segala kekurangan, tidak disebarluaskan, tapi lakukanlah tindakan yang diberikan oleh firman Allah. Tegur, nasihati, ingatkan orang itu di dalam kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami hidup sebagai orang yang bijaksana, sehingga perkataan kami memberi kehidupan, memberi kesegaran, memberi gairah kepada orang lain. Jauhkan kami dari bibir orang yang bodoh Tuhan, sehingga kami menelan diri kami hidup-hidup karena perkataan kami sendiri. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mulai sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami di dalam kehidupan berumah tangga. Kami menggunakan kata-kata untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.